Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Elza dari Pendidikan Biologi Stanbook A22120-122. Di video kali ini kita akan belajar fisika, khususnya pada materi pengukuran. Jadi kita akan membahas beberapa alat ukur di samping. Yang pertama, voltmeter. Voltmeter adalah sebuah alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada dalam sebuah rangkaian listrik. Tidak jauh berbeda dengan ampermeter, desain voltmeter juga dibagi menjadi hambatan seri atau multiplier. Fungsi voltmeter itu sendiri adalah untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada di suatu rangkaian listrik. Lanjut di bagian-bagian voltmeter, yang pertama ada terminal positif dan negatif, yang kedua ada batas ukur, yang ketiga stub pengatur fungsi, yang keempat jarum penunjuk, dan yang terakhir ada skala tinggi dan rendah. Yang kedua, ampermeter. Ampermeter adalah salah satu alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur seberapa besar kuat arus listrik yang terdapat pada sebuah rangkaian. Jika kamu menggunakan alat ini, kamu akan menjumpai tulisan A dan MA. A adalah ampermeter, sedangkan MA adalah miliampermeter atau mikroampermeter. Fungsi ampermeter biasa digunakan sebagai alat ukur kuat arus listrik dalam rangkaian tertutup. Yang ketiga, stopwatch. Pengertian stopwatch secara umum yaitu arloji genggam yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang telah berlalu atau yang dibutuhkan. Fungsi utama dari alat ini adalah mengukur waktu untuk keperluan tertentu, baik untuk keperluan pendidikan, pertandingan, pertunjukan, penelitian, dan lain-lain. Macam-macam stopwatch ada dua, satu analog dan yang kedua digital. Lanjut. Yang keempat, busur derajat. Busur derajat adalah sebuah alat yang dapat membantu mengukur dan menggambar sudut. Bentuk dari busur derajat biasanya setengah lingkaran, namun ada juga yang berbentuk satu lingkaran penuh, yaitu memiliki 360 derajat. Sebuah busur derajat memiliki satu titik tengah yang biasanya berbentuk lingkaran yang sangat kecil. Fungsi dari busur derajat itu adalah untuk mengukur besar sudut suatu objek. Yang kelima, jangka sorong. Jangka sorong adalah suatu alat ukur yang mempunyai ketelitian tinggi hingga 1/100 mm dan digunakan untuk mengukur satuan panjang, diameter, dan kedalaman. Biasanya penggunaan jangka sorong dilakukan di manufaktur atau industri permesinan. Macam-macam jangka sorong. Yang pertama jangka sorong digital, yang kedua jangka sorong manual, dan yang ketiga jangka sorong analog. Fungsi jangka sorong yang pertama untuk mengukur diameter luar, ketebalan, panjang, dan lebar suatu material menggunakan rahang luar. Yang kedua diameter dalam menggunakan rahang dalam, dan yang ketiga mengukur kedalaman dengan depth probe. Yang keenam, mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan sebuah alat ukur yang bisa mengukur benda dengan ketelitian sampai 0,01 mm. Umumnya, alat ukur ini sering digunakan untuk mengukur besaran panjang, ketebalan benda, dan diameter luar benda. Fungsi umum mikrometer sekrup ini sering digunakan untuk mengukur diameter atau ketebalan sebuah benda yang memiliki ukuran kecil. Macam-macam mikrometer sekrup, yang pertama mikrometer luar, yang kedua mikrometer dalam, dan yang ketiga mikrometer kedalaman. Selanjutnya, yang ketujuh ada neraca Ohaus. Neraca Ohaus adalah salah satu alat ukur massa benda yang memiliki ketelitian 0,01 gram. Prinsip kerja dari neraca ini sebenarnya hanya sekedar membandingkan massa benda yang akan diukur dengan anak timbangan. Jenis-jenis neraca Ohaus. Yang pertama Ohaus digital, yang kedua Ohaus 2 lengan, dan yang ketiga Ohaus 3 lengan. Fungsi neraca Ohaus adalah untuk mengukur massa benda atau logam yang digunakan dalam praktikum laboratorium. Dan yang terakhir, mistar penggaris. Mistar penggaris adalah sebuah alat pengukur atau alat bantu untuk menggambar garis lurus. Alat ukur ini sendiri memiliki skala terkecil sekitar 1 mm atau 0,1 cm. Fungsi mistar penggaris. Fungsi mistar penggaris ini adalah digunakan untuk mengukur benda-benda yang berbidang datar dan juga berdimensi kecil, misalnya gambar atau ubin. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.